Baik, Pak Irwan dan para sahabat pejuang dimanapun Anda berada, juga teman-teman yang ada di studio, kita akan melanjutkan perbincangan ini dengan narasumber kita Pak Irwan Andi Hamid. Beliau adalah CEO PT Tensi Indonesia yang bergerak di bidang telekomunikasi. Anda ada persoalan telekomunikasi? Jangan kemana-mana, cukup kepada beliau saja. One stop service dia bilang tadi. Baik, Pak Irwan, tadi Anda bilang bahwa bisnis ini merupakan bisnis yang padat modal, padat karya, dan padat apa tadi itu? Padat teknologi. Dan Anda bilang juga bahwa Anda keluar itu justru ketika Anda berada di puncak karir sebenarnya, di mana banyak pimpinan Anda di perusahaan itu mengatakan sebuah keputusan yang tidak masuk akal. Betul. Bagaimana seorang yang dalam puncak karirnya dengan sangat cemerlang tiba-tiba mengajukan diri untuk mengundurkan diri karena ingin membuat usaha sendiri. Iya. Dan Anda bilang juga bahwa istri sudah ridho apabila tidak ada gaji selama beberapa bulan, karena Anda sudah tahu akan dihadapi resiko-resikonya. Ini penting, kalau istri nggak ridho repot juga kita bisnis. Ini persoalan ya bagi ibu-ibu dan adik-adik yang calon ibu, nanti kalau suaminya berbisnis jangan lupa ridho, karena itu kunci sukses bisnis. Iya, istri saya nonton ya mungkin. Nonton ya, pasti dia senyum-senyum. Inilah Pak Irwan, saya senang sekali. Jadi ibu, karena doa dan ridho ibu lah hari ini bisa membuktikan Pak Irwan bisa menjalankan ini. Pak Irwan, tadi Anda bilang bahwa ada keterbatasan modal. Misalnya ketika ada proyek datang, pasti kita kan harus modali dulu. Iya. Nah, bagaimana cara Anda menutupi atau mengatasi keadaan itu? Iya. Jadi di awal-awal tahun pertama itu dengan modal yang kita kelola itu berputar gitu loh. Coba omset kan waktu itu kecil, tapi sering kepercayaan, market tumbuh. Nah itu ketika itulah kita perlu modal. Akhirnya saya bersentuhan dengan bank pertama kali itu tahun 2003 itu dengan Bank BCA. Rumah saya yang masuk itu dapat pinjaman sekitar 300 juta. Nah, dari situ bergerak, dapat omset naik lagi, terus bisnis bergulir dan segala macam, naik omset. Tahun 2005 akhirnya saya nambah pinjaman di bank lagi 200 juta, itu dengan anggunan rumah orang tua. Jadi, yang kebetulan juga komisaris di perusahaan itu. Oke. Jadi rumah sendiri, rumah orang tua sudah sekolah semua ya. Semua berlangsung baik-baik aja, karena dan waktu itu pemahaman saya tentang riba tahu. Karena kita pernah ngaji tapi berbagai pendapat tentang bank konvensional, nggak, concernnya bukan ke situ waktu itu. Ada concern ngejar pertumbuhan. Terus akhirnya ketika bisnis naik lagi, ketika kita sudah masuk di konstruksi, nah itu benar-benar padat modal. Nah kita kebingungan nih, gimana nih modal aset sudah masuk ke bank semua, ini caranya gimana dapat modal ya. Akhirnya ketemu, saya panggil dia juga dulu guru gitu loh, karena dia pinter di istilahnya finance engineering katanya gitu kan, gimana kita buat satu ini terus dapat uang dari bank. Akhirnya saya berguru sama dia, tapi sekarang beliau sedang bermasalah juga. Kalau gitu kebalikan, Anda lagi berguru sama dia berguru sama Anda barangkali. Ya mudah-mudahan dia. Nah kita lakukanlah trik ya, seperti waktu itu yang trik paling sederhana kita lakukan, misalkan kita beli mobil, kita leasing mobil dulu kan, kasih DP 20 juta gitu loh. Terus dapat dari kita minta fotokopi BPKB, kita bawa ke bank. Saya punya proyek, saya punya aset ini, saya ingin modal kerja. Nah dari bank itu biasanya kalau saya ingat dulu satu kijang yang harga 120 juta itu dia kasih 400 sampai 500 juta. Oke, melebihi nilai ininya ya? Iya. Oke. Nah cuman ketika bank sudah setuju, kita tinggal lunasi, itu pun dari minjem dari teman ya, 100 juta tutup. Jadi filosofinya waktu itu kita punya mobil, dari tadinya tidak punya apa-apa, jadi punya mobil terus punya uang gitu. Cuman yang salahnya kan kalau mobil kan ini pinjaman seperti ini kan berputarnya 6 bulan gitu loh. Padahal kita sudah pakai modal kerja, kita pakai beli mobil gitu loh, untuk operasional. Nah itu mulai. Nah ini belum kelihatan masalahnya. Akhirnya sampailah ke kredit yang besar itu, kita
pengen punya kantor. Punya kantor karena selama ini nyewa ya. Itu udah masuk pada tahun keberapa? Tahun awal? Tahun 2005 ini. Maksudnya dari sejak berdirinya sudah tahun keberapa itu? Tahun ketiga. Tahun ketiga. Oke. Tahun ketiga kita ingin punya kantor, kita lakukan yang sama, finance engineering lagi. Jadi dari rumah yang kita seolah-olah sudah beli rumah itu, rumahnya masukkan di bank, dapat pinjaman, ya kan? Kalau itu saya ingat plafonnya dulu itu 30% anggunan, 100% pinjaman. Jadi kita bisa dapat 5 miliar waktu itu. Lagi-lagi kita juga nggak sadar bahwa rumah yang harga 1,5 miliar itu kita pinjam kita beli dengan kredit jangka pendek yang 6 bulan. Nah, huru haranya mulai dari situ. Akhirnya membebani cash flow. Sementara kita juga ngejar pertumbuhan. Nah, di perjalanan terjadilah gap-gap cash flow dengan bank jatuh tempo ya. Terus pekerjaan juga sedang running segala macam. Nah, disitulah masuk pihak ketiga yang teman-teman yang mau investasi. Mau investasi. Personal loan lah ya. Ya, personal loan lah. Akhirnya ada yang masuk 1 miliar misalnya. Ini baik-baik aja juga, masih berputar. Dan inilah mungkin ketika itu tadi berbicara mengenai riba. Saya ini kan pernah di perusahaan asing, Mas. Iya. Terus juga pernah megang budget. Sebenarnya persoalan di tahun 2008 itu perusahaan udah mulai goyang sebenarnya. Tapi kita nggak tahu. Kita nggak tahu. Jadi dari indikator-indikator itu kita nggak tahu. 2008 berarti sudah 5 tahun ya. Sudah masuk tahun kelima. Nah, di situ kan pinjaman mulai naik, segala macam. Kita tidak tahu sudah masalah mulai ada di situ gitu loh. Dan saya tuh kayak seperti dihijab gitu loh. Biasanya kan kalau teman-teman nanya masalah hijab tuh maksudnya petunjuk nggak ada. Tertutup ya. Saya nggak kok itu lewat aja tanpa saya tahu. Masalah itu sampai akumulasi di 2013 ya. Saya kok nggak tahu gitu loh. Padahal biasanya kalau di kantor yang lama atau teman-teman nanya ini saya sangat fluent menjelaskan tuh budget begini. Tapi ini kok lolos. Dan yang lucu lagi kan tiap tahun kita bikin laporan audit kan untuk syarat kita di bank sama customer. Itu juga auditor juga nggak tahu ini kalau ada masalah gitu loh. Nah, nanti setelah saya ikut di financial literasi itu saya identifikasi masalahnya ini. Terus saya tracking ke belakang, oh ini dia masalahnya gitu. Oke, gimana masalah yang terjadi ketika itu, Mas? Maksud saya begini, kan pada bagian awal kan rumah sudah diagunkan, rumah orang tua diagunkan. Pada saat itu pengembalian bisa lancar tuh cicilannya maksud saya? Iya, cicilan normal karena bisa ditutup dari proyek, dari cash flow kita ya. Ini. Cuman persoalannya kok asetnya nggak bisa kita tebus gitu loh. Artinya kan ini kekurangan cash. Dan standar umumnya juga teman-teman yang setelah menyentuh pekerjaan konstruksi itu gitu. Salesnya naik, pekerjaannya tambah berat, profitnya juga tetap tidak naik-naik, malah cenderung stagnan walaupun salesnya naik, dan profitnya juga segitu-segitu gitu loh. Dan cashnya juga minim terus gitu. Dan itulah artinya dengan gap cash flow itu menambah terjadi tambal sulam pihak ketiga dan segala macam. Ini juga masih belum saya sadari. Nah, momentum dalam hidup saya itu Mas Hamdi ketika tahun 2013 semua masih berlangsung baik, bahkan saya sempat menggeluti hobi macam-macam, mobil klasik dan segala macam. Masih belum tahu nih perusahaan masalah nih. Nah, setelah tahun 2013 itu kebetulan saya didiagnosa dokter ada sakit yang cukup serius. Dari mana? Oleh dokter. Ada sakit yang cukup serius lah, ada tumor di tulang belakang saya gitu. Yang ancamannya itu saya lumpuh. Tidak dioperasi atau dioperasi lumpuh. Nah, saya di situ berujar gitu loh. Nah, inilah lagi-lagi kalau kesombongan atau apa ya, itulah. Saya bilang sama istri saya, Bu, ayah itu kalau namanya, dia bilang ayah kok stres kenapa ya?
badannya merosot, terus pola merosot lah, drastis karena sakit ini kan, pemikirannya drop. Saya bilang, Kak, saya kalau pekerjaan semua bisa saya selesaikan gitu. Tapi ketika saya mengatakan itu, Allah perlihatkan masalah di kantor gitu. Allah perlihatkan masalah, ini nih masalah kamu, ternyata yang sudah menggunung gitu. Itulah saya istighfar, astagfirullahaladzim, bahwa tadi yang saya begitu merasa superiornya, merasa semua bisa saya handle, bisa saya kontrol, bisa saya manage. Dalam perjalanan hampir 2002 ke 2008 ya, hampir 6 tahun. 2002 sampai 2005 sampai 2013 itu hampir 6 tahun. Semua lewat begitu aja tanpa saya tahu. Akhirnya dia setelah bergabung IBF, saya temukan masalahnya. Ini saya lihat di neraca juga, ini masalahnya. Nah, inilah yang sekarang yang menjadi titik balik saya, juga teman-teman yang lain. Kebetulan komisaris saya itu aktif di IBF juga. Yang memperkenalkan saya Devri, beliau. Tapi beliau yang mendorong saya supaya lebih aktif di IBF, sementara dia ingin ada di luar. Oke. Dia aktif. Pernah mengalami gagal bayar nggak, Mas? Default gitu misalnya ketika? Enggak pernah. Enggak. Jadi yang dimaksud dengan Anda bahwa ada persoalan itu apa sebenarnya? Cash Anda yang mepet kemudian? Ya, cashnya mepet, terus bank itu kita perpanjang aja terus. Perpanjang. Demikian juga yang pihak ketiga yang kita perpanjang, ada yang kita lunasin ya. Nah, bisnisnya begitu aja terus. Nah, sebenarnya dulu itu sebenarnya kita udah pakai syariah juga, tapi yang untuk perorangan ini berjalan ya model biasa, dia dari dia ngasih pinjaman, kita kasih bagi hasil tiap bulan. Oke, kalau gitu gini, begitu Anda ikut kegiatan IBF itu yang How to be Devri atau FL gitu? Devri. Oke. Usai mengikuti acara itu, apa yang Anda sebut sebagai masalah itu? Oh, ternyata masalah saya di sini. Itu bisa dijelaskan satu agak detail dikit. Ya, waktu di Devri saya dapat pencerahan banyak lah, paling nggak dari sisi perspektif ya. Perspektif mengenai hutang, hibah, terus dan segala dampaknya gitu. Dan saya pulang berbicara dengan Pak Fitra waktu itu juga, yang mengatakan bahwa mungkin apa yang kita alami sekarang adalah akumulasi daripada yang namanya riba itu gitu. Nah, kita sekarang atur strategi gimana habis Devri ini nih. Mulai kita pindahkan yang bank konvensional, kita pindahkan ke bank syariah. Terus yang perorangan kita rubah skimnya jadi bagi hasil. Sebagian sudah jalan dan tinggal 1-2 orang yang akan kita nego kembali untuk dalam bentuk skim bagi hasil. Nah, kan alhamdulillah karena kita masih rolling ya, belum tidak stagnan. Proyek juga masih banyak. Dan memang hambatan kami ke depan lagi-lagi itu tadi, kembali lagi berbenturan lagi dengan modal gitu. Nah, yang sedang kami pikirkan gimana nih jalan keluarnya. Nah, salah satunya kita lakukan kerjasama. Nah, itu kita kerjasama sama Mas Samsul. Jadi ada part bagian yang kompetensinya di situ. Samsul Lampung ya? Lampung. Oh, Lampung. Nah, kita berikan ke beliau, dan saya juga sudah berbicara dengan beliau untuk kedepannya skema-skema kerjasama seperti itu. Terus juga kita jajaki dengan beberapa founder yang juga mau kerjasama gitu. Kerjasama dalam yang sifatnya nanti seperti bagi hasil. Oke. Mas, kalau seandainya ketika itu bahwa Anda tidak bertemu atau tidak mengikuti kegiatan IBF How to be Devri itu, yang Anda bayangkan tuh apa yang akan terjadi? Tadi Anda bilang kan bahwa itu menyadarkan saya semua sehingga suruh mengevaluasi semua apa yang saya tempuh, dan apa kira-kira akibat seandainya Anda tidak merubah cara bermain ketika itu. Iya, satu pasti tenggelam dalam masalah.
terus tidak menemukan perspektif jalan keluarnya gitu ya, karena apa namanya 2013 itu kan saya analisa bahwa dari sisi apa namanya kewajiban kita itu sudah lebih besar daripada aset kita gitu. Okay. Jadi kalau bisnis stop, tidak ada order yang berputar, kita unsolvent gitu. Betul-betul tidak bisa ngapa-ngapain gitu. Dan itu yang cukup menghantui saya waktu itu, sampai saya ketemu dengan Devri, ketemu dengan Pak Hevi dan teman-teman, saya menemukan perspektif baru gitu, bahwa apa namanya, satu, masalah saya tidak sebesar teman-teman yang lain, terus saya masih bisnis, masih rolling, terus ada perspektif bahwa ini tuh masih bisa kita selesaikan ya dengan satu strategi misalkan kan. Nah, dari sisi spiritualnya juga yang coba kita lebih explore di situ. Oke. Kemudian apa namanya nih, setelah Anda itu yang Anda lakukan merubah semua, mengevaluasi perjalanan atau apa? Iya. Hijrahnya itu pelan-pelan Mas, karena kalau kita sekaligus itu agak turbulen lah ya. Turbulensi ada gitu. Sangat besar. Langkah pertama adalah pindah semua bank syariah. Udah bank syariah, terus untuk yang ke perorangan akad-akadnya kita rubah sesuai dengan akad-akad bank syariah itu. Terus tadi ada kerjasama, terus ada apa namanya plan kerjasama juga ke depan untuk. Nah, kemudian yang orang ingin tahu tadi menyangkut cerita Mas Irwan, menyangkut ada penyakit tumor di belakang itu. Gimana ceritanya? Padahal tadi Anda diponis bisa lumpuh karena mungkin apa? Iya, waktu itu saya Mas down betul-betul ya. Apa namanya? Seperti kehilangan hidup gitu. Oh, saya rasa saya begitu gagah gitu ya, begitu ini apa bersepeda, naik ini terus membayangkan di kursi roda. Gitu kan. Dan yang memponis saya itu juga seorang guru besar di UI dan kebetulan keluarga juga gitu kan. Jadi informasinya valid sekali. Satu saat seorang teman saya dokter neurologi, teman pengajian, teman di Jamaah Tabligh, dan aktif di Jamaah Tabligh juga. Dia cuma bilang kepada saya, antum kok lebih percaya makhluk daripada percaya Allah gitu. Dokter bisa apa sih katanya? Kenapa antum percaya kepada makhluk katanya? Saya juga dokter. Tapi walaupun dia lebih hebat daripada saya tidak yakin antum harus dioperasi gitu loh. Akhirnya saya explore tuh sampai belajar kedokteran yang udah ahli lah, mungkin pengobatan segala macam dicoba. Sampai satu buku saya baca, bersedekahlah kalian di antara kalian untuk kesembuhan. Nah, saya niatkan dan diniatkan memang untuk kesembuhan. Nah, saya lakukan itu. Saya niatkan tetap saya lakukan, saya akan lakukan, saya niatkan untuk kesembuhan saya. Nah, alhamdulillah sudah berjalan sudah hampir 2 tahun ya, fine aja gitu, malah bisa kenalan Devri, senang ya, punya dunia baru, teman-teman di IBF, terus berat badan saya juga udah mulai kembali naik, semangat saya mulai kembali, dan yang saya nggak bisa yang luar biasa momentum ketemu IBF ini adalah perspektif saya tentang apa itu entrepreneurship, apa itu leadership, apa itu spiritual. Ini yang saya kira pengayaan yang luar biasa yang saya dapat. Yang mungkin ketika saya tidak kenal, mungkin sekarang ya terpuruk juga mungkin Mas ya. Dari perjalanan Pak Irwan dari awal kemudian sampai terakhir dan hari ini menemukan adalah cara bermain baru dan hidup yang baru dengan cara bermain yang baru ya. Betul. Apa saran Anda yang paling Anda sarankan kepada mereka-mereka yang ingin berbisnis, terutama menyangkut dengan persoalan-persoalan riba tadi? Iya, riba jelas sudah aturannya di Al-Quran di Al-Baqarah 278 dan 279. Allah memerangi, Allah dan Rasul memerangi riba gitu loh. Dan saya juga lakukan riset kecil-kecilan gitu loh. Pengusaha muslim siapa yang tidak bermasalah ketika dia melakukan riba? Di lingkungan saya telco dulu. Jadi saya datang ke kantor itu,
saya cek laporan keuangannya ini, oh masalah semua mas. Oh gitu ya. Masalah semua. Jadi saya bilang, saya mencerahkan diri. Jadi saya itu kalau dakwah itu sebenarnya mendakwahi diri saya sendiri dulu. Untuk ke teman soal bola basket saya lempar tuh mantul ke saya. Saya ceritakan ke teman-teman, kenapa kita kalau orang Islam begitu kita lakukan maksiat kepada Allah, Allah turunkan teguran gitu, kontan, entah dalam bentuk apa gitu. Tapi mungkin kalau kita lihat orang, ya mohon maaf, orang di luar keyakinan kita gitu, itu fine-fine aja kok, riba, dia main judi, minum minuman keras, kelihatannya bahagia aja gitu. Saya perumpamakan itu seperti kucing yang kalau misalkan buang air di spray putih, pasti kita usir. Tapi kalau dia buang air di tempat sampah, tidak ada yang peduli. Nah itulah di dalam pandangan Allah, kita ini spray putih, orang yang di luar keyakinan kita itu seperti tempat sampah. Jadi yang mungkin dia ditunda gitu, kalau kita diingatkan. Jadi luar biasa cobaan beruntun yang saya dapat dari sakit, terus ada. Tapi Anda meyakini sakit itu bagian dari teguran karena menggunakan riba itu? Oh iya, sangat yakin gitu. Sangat yakin bahwa inilah asbab untuk ribon kembali, melesat kembali dengan cara-cara yang sesuai dengan ajaran agama kita. Oke. Pak Irwan, terima kasih banyak sudah berbagi dengan teman-teman yang ada di seluruh tanah air tentang perjalanan ini. Ini adalah merupakan sebuah inspirasi yang luar biasa. Paling tidak, terutama bagi mereka yang menjalani bisnis serupa ataupun bisnis apapun menyangkut tentang bagaimana Anda mengelola cash, sekaligus bagaimana pelajaran ketika Anda mulai bersentuhan dengan hal yang sangat dilarang oleh Allah ini. Baik Pak Iwan, terima kasih banyak. Terima kasih Pak Samadi.